Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah Fitri selaku dosen mata kuliah BK Populasi dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lita Widihartati dan rekan saya Nazla Febria akan memaparkan materi pada hari ini yang berjudul Pemahaman Isu-isu Populasi Khusus Mutakhir di Sekolah. Nah, sebelumnya kita semua udah tahu belum apa sih arti isu yang sebenarnya? Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Selanjutnya, pengertian dari populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih. Jadi, definisi konseling populasi khusus ini adalah upaya dalam proses membantu kelompok khusus atau tertentu yang dilakukan oleh seseorang profesional berdasarkan dinamika permasalahan dalam rangka memecahkan masalahnya dan mengembangkan potensi secara lebih optimal untuk kehidupan yang mandiri dan bahagia. Nah, contoh kasus dari konseling populasi khusus ini adalah seperti penyakit HIV/AIDS. Seperti yang kita tahu, HIV/AIDS adalah salah satu penyakit di Indonesia yang bisa dibilang pengobatannya belum ditemukan. Maka dari itu, penyakit ini termasuk ke dalam contoh konseling populasi khusus dalam kasus kesehatan. Yang kedua, ada masalah remaja. Remaja adalah di mana orang yang rentang usianya masih belasan tahun. Maka dari itu, remaja tak luput dari yang namanya masalah. Karena keingintahuan mereka yang sangat besar terhadap dunia dan akan untuk mencoba hal-hal yang baru yang belum mereka lakukan. Contohnya seperti tawuran, minum alkohol, berjudi, bolos sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba adalah jenis obat-obatan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Biasanya zat ini adalah zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Selanjutnya adalah orang di panti asuhan. Orang di panti asuhan ini biasanya adalah anak-anak yang tidak mempunyai orang tua. Begitu juga dengan orang yang ada di panti jompo. Artinya, orang-orang tersebut sudah tidak mempunyai anak atau sudah tidak mempunyai keluarga untuk mengurus mereka sehingga mereka harus berada di panti jompo. Perbedaannya adalah orang di panti asuhan adalah anak-anak dan orang di panti jompo adalah orang tua yang sudah lansia. Selanjutnya adalah orang yang berbakat. Orang yang berbakat seperti orang yang berprestasi namun tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah, biasanya ditangani secara khusus seperti beasiswa dari pemerintahan ataupun sekolahan. Pada slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Nazla Febria. Pengertian khusus dalam konseling populasi khusus. Maksudnya khusus di sini berarti ada kelompok individu atau masyarakat dalam suatu interaksi dan kehidupannya yang memiliki dinamika atau permasalahan umum yang serupa. Di antara pembahasan kami ialah siswa-siswa yang berbakat khusus dan trauma. Bimbingan dan konseling bagi populasi khusus di institusi pendidikan. Pembimbingan menurut Glading 2012 adalah proses membantu orang lain dalam menentukan pilihan penting yang memengaruhi kehidupannya. Kebanyakan pekerjaan pembimbingan terjadi di sekolah dan pusat bimbingan karir. Menurut Skriara 2004, peran konselor atau guru BK hanya terbatas pada 4 intervensi, yaitu identifikasi dini, asesmen, referral, dan tindak lanjut.
Lebih lanjut, apabila peserta didik tersebut mengalami masalah dalam hukum dan aspek legalitas sekolah yang mengakibatkan hak-haknya dalam pendidikan tercabut, guru BK perlu mengupayakan layanan advokasi untuk membantunya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.